Tampaknya engkau heran melihat aku menangis. Sungguh matahari pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tentang perasaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah intisari kesempurnaan agama. Ya. Ketakutan kita kepada Allah ini adalah intisari daripada kesempurnaan agama. Ya, kalau kita mau disempurnakan oleh Allah agama, maka pertama kita harus hadirkan rasa takut kita kepada Allah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, akar segala kebijaksanaan adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian seringnya ia menangis sehingga matanya menjadi buta. Suatu ketika ada seorang yang memperhatikannya dan ia berkata kepada orang itu, tampaknya engkau heran melihat aku menangis. Sungguh matahari pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain ia berkata, bulan pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sahabat muda sedang membaca Al-Quran, lewatlah ke baginda Nabi SAW. Ketika bacaan pemuda tadi sampai pada ayat yang berbunyi, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Quran surah Ar-Rahman ayat 37. Bulu roma pembaca tadi berdiri tegak dan menangis terisak-isak sehingga napasnya hampir putus. Ia berkata, ya Allah, bagaimana keadaanku bila langit telah terbelah atau kiamat? Sungguh malang nasibku. Lalu baginda Nabi SAW bersabda kepadanya, tangisanmu telah menyebabkan para malaikat ikut menangis. Jadi karena takutnya orang tadi kepada Allah dengan hari kiamat tadi, dan dia menangis terisak-isak, sehingga tangisnya tadi pun membuat malaikat pun menangis melihatnya. Seorang Ansor telah menunaikan sholat tahajudnya. Duduk sambil menangis terseduh-seduh, ia berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka jahanam. Baginda Nabi SAW bersabda, hari ini kamu telah membuat para malaikat menangis. Seorang sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menangis sedih ketika terlihat oleh istrinya. Istrinya langsung ikut menangis. Sayyidina Abdullah bin Rawahah tadi bertanya, wahai istriku, kenapa engkau menangis? Maka istrinya menjawab, saya menangis karena engkau menangis. Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu berkata, aku menangis karena membayangkan jika nanti aku harus menyeberangi neraka jahanam melalui sirat, aku tidak tahu apakah aku akan selamat atau tertinggal di sana. Suatu ketika Sayyidina Zurarah bin Aufa radhiyallahu anhu sedang mengimami salat dalam masjid. Ketika bacaan sampai kepada ayat فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقِرِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Maka apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Ia terkesan sehingga jatuh dan langsung meninggal dunia. Lalu orang-orang membawa jenazahnya ke rumahnya. Ketika Syekh Khulaid rahmatullah alaih sedang salat dan bacaannya sampai pada ayat kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, ia pun mengulang-ulang ayat tersebut. Tiba-tiba terdengar suara dari sudut rumahnya, berapa kali kamu hendak mengulang-ulang ayat itu, bacaanmu telah menyebabkan kematian 4 jin. Jin aja takut. Jin aja takut dengan kematian, jin aja takut dengan datangnya hari kiamat.
Nah ya, semoga dengan bacaan sedikit ini kita ini semakin merasa takut kepada Allah. Ya. Kita hari-hari alhamdulillah hari-hari Allah berikan napas. Allah berikan kesehatan kita, Allah berikan rezeki kita. Allah berikan semuanya untuk fasilitas apa? Untuk menegakkan tubuh kita, memberikan kekuatan kepada tubuh kita ini. Agar kita sebenarnya pertama kali itu agar kita bisa beribadah kepada Allah. Allah kasih rezeki, Allah kasih minum, Allah kasih nafas, Allah kasih kesehatan. Pertama-tama itu agar kita itu bisa beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Makanya kata Allah itu kalau kita ini mensyukuri, kita beribadah itu tanda bersyukur kita kepada Allah. Dan kalau kita syukuri nikmatnya pun Allah tambah lagi. Itu dia. Maka Allah tambah lagi. Makanya kita jangan mau berlama-lama seperti ini, kondisi begini. Kita harus cepat merubah. Dengan apa? Dengan banyak mensyukurinya dan banyak beribadah kepada Allah. Insya Allah suatu ketika Allah akan tampakkan ya perubahan itu kepada diri kita. Dengan catatan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak minta kepada Allah ya. Mungkin itu saja adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua ya. Semoga hari ini hari yang lebih baik dan kita banyak berdoa kepada Allah ya. Semoga senantiasa Allah diberikan perhatian ya, lindungannya, rahmat, hidayahnya kepada kita sehingga kita ini bisa maksimal ya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, share.